kita masuk ke ruang lingkup atau cakupan ilmu ekonomi ya, yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bahwa ekonomi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu microeconomics ya. Kalau microeconomics terjemahannya itu adalah ekonomi mikro ya, dan macroeconomics itu adalah ekonomi makro seperti itu. Nah, apa yang dipelajari di ekonomi mikro itu pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana household atau rumah tangga itu membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Nah, seringkali kita bingung ya menjelaskan mikro makro karena mungkin kita terlalu fokus dari kata mikro dan makro. Jadi kita melihat, oh kalau sesuatu yang besar ya, itu pasti dia kaitannya sama makro ya. Jadi kalau ada cakupan pembahasan ekonomi di level pemerintah lalu kita menganggap itu makro gitu ya. Sedangkan kalau dia kaitannya sama perusahaan doang gitu berarti dia mikro gitu. Nah, ternyata mikro makro itu tidak bisa dibedakan seperti itu ya. Makanya saya kurang setuju kalau ada ilustrasi pohon dan buahnya gitu, saya kurang setuju ya. Dan mungkin untuk mempermudah ya, uh, apa saja yang dipelajari di ekonomi mikro supaya karena seringkali tertukar gitu. Lebih sering tertukarnya adalah sesuatu yang harusnya masuk ekonomi mikro, orang mengiranya itu ekonomi makro. Uh, dan jarang sih orang mengira sesuatu yang makro itu mikro gitu. Lebih banyak beberapa bahasan tentang ekonomi mikro itu dianggapnya sebagai ekonomi makro ya. Nah, supaya mudah maka saya mencoba untuk menjelaskan bahwa ekonomi mikro itu sebenarnya hanya mempelajari tiga hal, yaitu uh, karena kita belajar tentang bagaimana rumah tangga membuat keputusan dan berinteraksi di pasar, berarti kita bisa lihat bahwa ada dua pelaku ya, ada yang menjadi konsumen dan ada yang menjadi produsen. Maka ekonomi mikro itu mempelajari tentang consumer behavior atau perilaku konsumen, lalu perilaku produsen atau producer behavior, dan yang terakhir itu bicara tentang pasar seperti itu. Udah cuma tiga hal ini yang akan dipelajari di ekonomi mikro seperti itu ya. Tetapi pembahasan tentang ketiga hal ini itu bisa sangat luas ya. Nantinya kita akan melihat misalnya mungkin teman-teman belum terbayang ya bahwa ada cabang ilmu namanya ekonomi lingkungan dan itu mengkaitkan ekonomi mikro misalnya. Dan mungkin ada satu cabang misalnya ekonomi publik. Nah, ini seringkali banyak orang menganggap ekonomi publik itu ekonomi makro karena namanya aja publik gitu ya, berarti berkaitan sama negara. Padahal ekonomi publik juga basicnya ekonomi mikro gitu ya. Terus mungkin karena ekonomi keuangan juga ya. Seringkali dianggapnya ekonomi makro nih. Padahal keuangan itu juga banyak basic mikronya seperti itu. Meskipun nanti pada dasarnya beberapa cabang ilmu-ilmu ini tidak ada yang murni mikro makro, tetapi ada kecenderungan mana yang lebih mendominasi apakah mikro atau makro seperti itu ya. Tapi intinya nanti akan dipelajari ya goals dari konsumen itu apa ya. Saya jelaskan aja sekarang ya. Nanti perilaku konsumen itu nanti akan belajar goalsnya itu dia akan memaksimumkan utilitas atau kepuasan. Lalu perilaku produsen atau producer behavior itu tujuannya adalah memaksimumkan profit. Oke. Nah, sebelum UTS kita akan lebih banyak fokus di kedua hal ini ya, perilaku konsumen dan perilaku produsen seperti itu. Nanti kalau di level ekonomi mikro satu ya, itu hanya mempelajari perilaku konsumen itu seperti satu materi sebelum UTS, lalu perilaku produsen itu setelah UAS gitu, setelah UTS, oke. Sedangkan pasar ini akan dibahas di mikro 2 ya. Karena pembahasan tentang pasar ini luas ya. Ada kegagalan pasar misalnya dan lain sebagainya, oke. Nah, terus kalau ekonomi makro itu apa yang dipelajari ya? Kalau ekonomi makro itu mempelajari fenomena ekonomi yang luas. Nah, cuma hati-hati dengan pengertian luas itu. Maksudnya luas itu apa? Luas itu artinya secara keseluruhan atau agregat. Jadi misalnya dia melihat sesuatu tuh dari bukan hanya pendapatan tapi pendapatan nasional, inflasi ya. Inflasi itu kenaikan harga barang secara umum ya. Jadi bukan berarti kalau harga kerupuk naik dari 500 ke 1000 rupiah itu sudah bisa disebut inflasi ya, belum bisa ya. Tapi kalau misalnya yang naik hampir di misalnya di sektor tertentu, nah itu bisa inflasi, oke. Terus ada pengangguran ya. Ini kan juga pengangguran menyeluruh sama pertumbuhan ekonomi, oke. Dan nantinya ekonomi makro itu sebenarnya mungkin ekonomi makro tidak seperti ekonomi mikro bisa dibagi tiga secara jelas ya, konsumen, produsen, sama pasar. Tapi intinya kalau ekonomi makro itu kita bisa membagi pembahasannya berdasarkan cakupan jangka waktu ya. Jadi materi yang disampaikan di ekonomi makro nanti bisa dibagi jadi tiga.
apakah dia termasuk ke dalam short run, long run, atau very long run seperti itu. Oke. Ada very short run juga, tetapi mungkin jarang ya very short run kita temui. Ya, ada juga medium run ya. Medium run ini mungkin secara secara apa namanya, secara teoritis nggak ada, tapi mungkin dalam prakteknya bisa ya. Bisa jadi medium run itu kan percampuran antara short dan long gitu ya. Tapi di ekonomi makro ada very long run ya. Kalau very short run, setahu saya tidak ada. Eh, Ya mungkin very short run sama seperti short run ya. Nah, kalau short run itu kurang lebih membahas tentang sesuatu yang bisa terjadi di jangka pendek itu. Kalau di ekonomi makro misalnya berkaitan sama fluktuasi ekonomi gitu ya. Kalau long run itu berarti bicara tentang pertumbuhan pendapatan nasional gitu ya. Very long run itu lebih ke pertumbuhan ekonomi ya. Itu kan akan dialami oleh suatu negara dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi nanti saya juga harus menegaskan bahwa run itu ya, short run, long run itu bukan seperti akuntansi ada waktunya berapa tahun, tetapi itu lebih bicara tentang suatu keadaan. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang saya akan membahas tentang di mikro dulu ya, tentang sebenarnya di buku ada juga pembahasan tentang perbedaan mikro makro dalam segi pendapatan dan sebagainya, tetapi saya lebih suka menjelaskan dengan seperti ini ya. Eh, jadi di ekonomi mikro itu sama ya, ada juga dia mengenal short run, long run, tetapi very short run pun ada dan itu sangat jarang dibahas. Tapi kalaupun nanti teman-teman menemukan istilah very short run, itu artinya sebenarnya dia mau menunjukkan output itu konstan. Jadi nanti teman-teman akan belajar misalnya supply sama demand gitu ya. Berarti kalau very short run, intinya tuh dia outputnya konstan. Artinya outputnya itu tidak dipengaruhi oleh demand. Nah, itu nanti aja ya. Kita akan belajar lebih dalam. Nah, tetapi kita harus mengetahui beda short run long run. Nanti di materi fungsi biaya akan dijelaskan. Intinya short run itu kondisi di mana capital yang digunakan oleh perusahaan itu konstan. Jadi nggak berubah. Misalnya ada perusahaan yang pakai capital 5 unit, maka berapapun produksi barangnya itu tetap akan menggunakan capital 5 unit. Ya. Eh, Kenapa konstan? Karena dia mungkin belum punya kemampuan untuk berganti-ganti ya, dan juga belum punya informasi yang lengkap atau memadai. Dan dia juga belum meminimisasi biaya, belum tentu meminimisasi biaya di jangka pendek. Tapi di jangka panjang, capital itu bisa ditentukan, jumlah yang digunakan dan itu bisa pasti meminimumkan biaya gitu. Oke. Kalau di pasar persaingan sempurna. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas langsung aja ke contoh soal ya, membedakan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke. Nah, yang soal pertama ya, perusahaan Ford itu eh, meningkatkan produksi SUV ya, berdasarkan proyeksi peningkatan consumer demand di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, kuncinya itu adalah consumer demand. Nah, berarti ini microeconomics, oke? Jadi saya lebih suka untuk memperhatikan kata kuncinya ya. Misalnya yang B, Kongres memperdebatkan bagaimana opsi dari implementasi value added tax dengan maksud untuk memotong federal deficit. Nah, sebenarnya topik tentang pajak sendiri ada di ekonomi mikro ya. Di ekonomi publik itu tax itu ada berkaitan dengan mikro. Tetapi ingat, value added tax ini bukan berarti langsung jadi microeconomics, tapi karena ada kata federal deficit ya. Berarti ini berkaitan dengan perekonomian secara agregat di tingkat federal gitu. Makanya dia masuk ke macroeconomics, oke? Okay? Nah, yang C itu juga jelas tentang Fed yang mengumumkan kenaikan discount rate uh, dan itu merespon the rate of inflation. Nah, berarti the rate of inflation itu, inflasi itu kan tadi bicara tentang ekonomi makro ya, berarti seperti itu. Nah, yang D ini ada kata Bureau of Labor Statistics atau kayak BPS, tapi bukan berarti dia jadi makro, karena di penekanannya adalah number of workers dari healthcare industry, makanya dia masuk ke dalam ekonomi mikro. Oke. Okay? Kalau yang E, dia tentang legalisasi kasino industri. Nah, ini sebenarnya bisa mikro, bisa makro, tetapi sejujurnya saya nggak tahu ya ini, kalau secara ini harusnya makro, tetapi ini sebenarnya juga bisa mikro ya, karena yang E ini kurang jelas. Jadi menurut saya ini bisa mikro, bisa makro ya. Karena apa yang mau dilihat dari melegalisasi kasino industri ya? Kalau ini mencoba untuk melihat, dia nggak menjelaskan, pokoknya cuma cuma ceritanya Jepang mempertimbangkan untuk melegalkan kasino industri. Oke. Dia nggak bilang perjelas apa.
Tapi menurut saya ini bisa mikro, bisa makro, tergantung. Kalau kita mau lihat efeknya terhadap PDB misalnya, terhadap GDP, maka itu masuknya ke makro. Tapi kalau kita mau melihat dampaknya terhadap permintaan, penawaran, permintaan konsumen dan lain sebagainya, itu berarti masuknya ke mikro. Kalau kita mau menganalisis bagaimana kepuasan konsumen akibat dilegalisasinya kasino industri, itu juga masuknya ekonomi mikro. Ya, makanya yang E ini saya setujunya bisa mikro, bisa makro, tergantung kita mau tarik ke sudut mana. Terus yang F, ini menurunkan income tax rate ya. Kalau income tax rate itu kan income di secara agregat di suatu negara. Oke, berarti itu makro. Oke. Nah, yang G itu Goldman Sachs itu mengumumkan kenaikan parenting leave. Jadi apa namanya kalau kalau ada apa namanya? Ada orang tua yang baru punya anak itu mendapatkan semacam ini ya, benefit seperti itu. Dan itu dinaikkan dan itu dilakukan oleh perusahaan. Berarti itu ekonomi mikro. Oke. Nah, yang H ini national minimum wage kata kuncinya. Berarti ini nanti akan berdampak terhadap labor market secara keseluruhan dan ini juga berkaitan sama unemployment. Makanya dia masuk ke makroekonomik. Ya, kalau I udah jelas kata kuncinya a family decision itu microeconomics. Terus yang J ini juga ambigu ya menurut saya ya. Katanya yang mengatakan efek dari government regulation terhadap auto emission. Nah, ini menurut saya bisa mikro bisa makro ya. Jadi ingat ya, yang berkaitan dengan regulasi ekonomi tidak selalu berkaitan sama makroekonomi ya. Karena regulasi juga ada mikro ada makro seperti itu. Kalau J ini bisa ke mikro kalau apa? Kalau kita mau bahas tentang emisi udara, bagaimana dampak emisi udara terhadap em, permintaan barang tertentu. Nah, itu mungkin masuknya ke dalam mikro. Tapi kalau kita mau melihat dampak regulasi pemerintah dan terhadap emisi itu ya, dan itu berkaitan dengan PDB, itu bisa ke makro ya. Makanya J ini ambigu ya. Kalau K itu jelas higher national saving. Nah, national saving sama economic growth itu pasti makro. Yang L, a firm decision about how many workers to hire. Ini a firm decision berarti microeconomics. Dan yang M, itu jelas makro ya, karena the relationship between inflation rate and the change in the quantity of money. Berarti ini makroeconomic. Oke. Kata kuncinya inflation rate sama kuantitas uang yang beredar. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.